Saya diberi tumpangan sama dia sampai saya ke Tangerang. Mereka yang ngongkosin saya ke Tangerang. Ayo Bu, ikut saya pulang ke rumah saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Baitul Maqdis Channel, di tengah kita sudah ada tamu spesial asalnya dari Surabaya, tapi nanti kita akan ngobrol beliau udah berapa lama di Jakarta dan bagaimana kegiatan beliau hari ini. Sebab saya mendengar kisah beberapa channel YouTube yang sudah ada, bahwa kisah beliau menarik luar biasa. Dari perjalanan beliau sebelum masuk Islam, lalu setelah masuk Islam, dan nanti insya Allah teman-teman akan saksikan sendiri. Semoga kita dapat ibrohnya daripada cerita. Mbak, boleh diperkenalkan dirinya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi. Saya mualaf asli dari Surabaya dan sekarang tinggal di Tangerang. Untuk kisahnya Mbak itu kan menarik banget ya. Saya sedikit pernah lihat waktu FYP itu yang videonya dipotong-potong. Boleh nggak sih Mbak ceritain kisah proses perjalanan Mbak masuk Islam tuh? Awal mula saya masuk Islam itu di tahun 2018. Di bulan Mei itu saya kayak mendapat hidayah itu di bulan Mei awalnya. Dan saya benar-benar waktu diikrar itu pas di bulan Agustus. Baru setelah saya diikrar. Itu setelah saya perjalanan panjang untuk saya mencari tahu bahwa Islam itu seperti apa. Itu dari bulan Mei sampai di bulan Agustus baru saya diikrar. Dan itu waktu sebelum saya diikrar itu mencari masjid-masjid mana untuk belajar Islam. Beberapa masjid yang saya datengin untuk saya meminta syahadat, banyak yang menolak. Saya ingat betul waktu itu saya ke Sunan Ampel. Waktu di sana saya disaranin untuk datang ke 5 masjid. Ada 5 masjid, Mbak coba belajar di 5 masjid ini. Dan 5 masjid ini yang di Surabaya yang hanya mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Nah, saya datengin di masjid pertama, ditolaklah saya di sana dengan alasan waktu itu harus minta surat persetujuan orang tua, dan itu mustahil buat saya minta surat persetujuan orang tua karena nggak mungkin juga. Terus ada nggak solusi lain Pak? Minta surat izin suami, karena waktu itu status saya memang sudah menikah, sudah mempunyai anak 3. Waktu itu saya mendapat hidayah, saya ingin masuk Islam sendiri tanpa melibatkan orang tua, tanpa melibatkan suami dan anak-anak saya. Saya belajar sendiri, saya mencari tahu tentang Islam sendiri. Saya ingin syahadat sendiri. Waktu itu di masjid pertama ditolak dengan alasan orang tua. Lagi saya suruh minta surat izin suami, otomatis mustahil juga. Suami saya pasti juga nggak akan ngebolehin. Akhirnya ke masjid kedua pun sama. Seperti itu juga peraturannya. Akhirnya di masjid ketiga ini alhamdulillah, qadarullah, memang udah jalannya Allah, memang udah maunya Allah, diterimalah di situ. Dengan itu di Masjid Cengho, dia itu memang bekas kelenteng dan semuanya di situ itu mu'alaf semua. Semuanya orang Tionghoa semua, orang Chinese semua di situ. Di situ saya belajar di situ, dibimbing di situ sama Ustadz Gunawan dari Masjid Cengho. Cuman dia yang membantu saya waktu itu. Nah, setelah saya diikrar, setelah saya belajar di sana, suami saya masih belum tahu. Keluarga saya belum ada yang tahu saya masuk Islam. Sampai suatu saat anak saya sakit, masuk rumah sakit, suami saya menemukan kebenaran bahwa saya udah beragama lain. Dan akhirnya saya diceraikan sama suami saya. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Orang tua saya pun nggak tahu kalau saya diceraikan karena masuk Islam. Kenapa Lus, kok kamu diceraikan? Gak apa-apa, mungkin udah bukan jodohnya. Mungkin suami saya juga udah gak mau dengan saya. Dia mengajuin ke persidangan. Saya cuma menerima aja, saya gak pernah datengin sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga. Saya gak pernah datengin sidang karena saya memang mau fokus untuk belajar Islam. Jadi saya lebih memilih bolak-balik ke masjid. Untuk belajar itu masjid di Cengho. Itu dari tempat saya ke sana itu lumayan jauh, perjalanan hampir
45 menit saya naik Gojek. Waktu itu saya bolak-balik ke sana tiap hari. Kalau ditanya orang tua mau kemana, Lus? Mau ke rumah sakit. Kan karena waktu itu saya juga sedang sakit. Saya terkena kista payudara. Juga ada saya lambung akut, asam lambung akut juga. Jadi saya harus bolak-balik ke rumah sakit, Pak. Jadi alasan saya ke rumah sakit. Saya pakai kerudungnya di jalan, segala rupa. Karena memang biar orang tua saya nggak tahu waktu itu. Dan qadarullah juga akhirnya orang tua saya mengetahui kebenaran bahwa saya masuk Islam. Dan orang tua saya memanggil saya, apa alasan kamu masuk Islam? Ini pertanyaan saya yang mau saya tanyakan juga. Sama seperti orang tua Mbak dulu. Apa alasan Mbak masuk Islam? Karena memang Yesus itu Islam. Waktu itu saya menemukan satu ayat yang sangat mengetuk hati saya. Dan itu yang membuat saya untuk masuk Islam. Kata-katanya seperti ini. Barang siapa yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakulah atau Allah, dialah yang ada di surga. Itu satu kalimat ayat. Waktu itu di hari Minggu saya ikut kebaktian. Kalimat itu yang membuat saya itu kepikiran terus. Kok saya berseru Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya nggak akan mendapatkan surga. Tapi kalau saya melakukan kehendak Allah Bapa, bahwa saya akan di surga. Terus ngapain saya berseru Tuhan, Tuhan Yesus, kalau saya nggak dapetin surga? Selama ini saya beribadah percuma dong. Waktu itu pikiran saya seperti itu. Saya menggali lagi, saya baca Alkitab lagi. Nah, waktu itu setelah Bapak saya tahu, saya dikurung. Oh, sempat dikurung berarti? Dikurung sama Bapak saya itu selama 1 bulan. Cuman diisi Alkitab. Tiap sore Bapak saya masuk ke dalam kamar, baca Alkitab. Nih, kamu baca ini. Karena memang Bapak saya memang anggota majelis. Bapak saya memang penatua di salah satu gereja di Surabaya. Dan saya juga paduan suara juga, singer juga di gereja. Jadi Bapak saya memang kuat sekali agamanya sampai sekarang. Nah, setelah itu saya dijijilin Alkitab, semakin saya tahu kebenaran bahwa memang Yesus itu Islam loh, Pak. Yesus itu berdoanya aja dia sujud, mukanya rata dengan tanah. Kok kita berdoanya nggak sujud di gereja? Kita duduk. Terus Yesus juga sebelum berdoa dia membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka. Tapi kok kita enggak? Dan itu hanya dilakukan oleh umat Islam. Sebelum mereka melakukan ibadah, dia membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Tuh. Yesus berdoa, sujud muka dengan rata dengan tanah, sama kayak dengan orang Islam. Adakah di gereja Kristen atau di Katolik pun gak akan mereka berdoa itu sujud muka rata dengan tanah? Dan hanya Muslim. Berarti agama yang benar itu Muslim. Setelah saya dikurung, Bapak saya tetap saya ngeyel masuk Islam. Saya diusir dari rumah. Sampailah saya ke Tangerang. Oh, jadi setelah keluarga tahu bahwa Mbak sudah meluk Islam itu dari suami dicerai, dari keluarga saya diusir. Saya nggak tahu harus kemana. Waktu itu di stasiun saya bingung, ya Allah saya mau kemana ini? Bingung saya di stasiun, saya duduk, saya mau kemana? Saya bawa tas, saya bawa anak saya yang kecil waktu itu umur 2 tahun. Itu yang nomor berapa? Nomor 3. Bontot yang dibawa. Yang bontot. Yang 2 kebetulan kan masih sama papahnya waktu itu. Yang bontot waktu itu umur 2 tahun. Saya nggak tahu saya mau kemana kan, sama anak saya yang kecil, apalagi bawa anak balita gitu kan. Ya. Di stasiun dari mulai pagi sampai malam saya di stasiun itu akhirnya ada ibu-ibu. Ibu mau kemana? Kok pikirannya kayaknya kosong ya, gitu betul, kan. Kelihatan. Saya juga nggak tahu, Bu. Coba cerita gini sama ibu katanya. Dan ya memang udah kehendak Allah, udah qadarullah, udah diatur, mungkin udah rencana Allah seperti itu ya. Saya diperkenalkan dengan orang baik, saya diberi tumpangan sama dia sampai saya ke Tangerang. Mereka yang ngongkosin saya ke Tangerang. Ayo Bu, ikut saya pulang ke rumah saya. Dan di sini saya juga diberi tumpangan sama beliau, diberi pekerjaan waktu itu sama beliau. Akhirnya ya udah jalannya Allah seperti ini, udah maunya Allah seperti ini. Setahun kemudian saya dapat kabar bahwa ibu saya meninggal.
di tahun 2019. Saya pulang ke Surabaya. Saya harus pulang. Bagaimanapun saya harus pulang. Nanti urusan saya di sana bagaimana? Urusan belakang. Saya harus pulang dulu. Saya pulang. Sampai di sana diusir lagi sama bapak saya. Di kejadian itu tetap diusir ketika mau lihat jenazahnya orang tua. Ibunya Ibu tadi. saya sudah dimakamin. Oh, udah dimakamin. Secara Kristen. Saya jadi nggak ketemu jasadnya sama bapak saya. Saya pulang tuh ketemu bapak saya ketok pintu jam 1 malam saya nyampe. Siapa? Lucy. Mau apa kamu kesini? Bapak saya nggak banyak bicara. Waktu itu, setelah itu saya diusir. Udah, kalau kamu masih mau di Islam, jangan pernah lagi kamu kesini. Jadi memang diputus ya langsung hubungannya. Mbak dengan kondisi kayak begitu sempat pernah menyesal nggak sih masuk Islam? Dengan kehilangan suami, dengan kehilangan orang tua, keluarga besar yang dulunya dari kecil sampai besar Mbak bersama mereka gitu. Pernah nyesel nggak ketika masuk Islam sekarang? Nggak sama sekali. Qadarullah ini maunya Allah. Mungkin Allah mau. Saya banyakin syukur sih. Karena apa? Karena ya mungkin hadiahnya surga itu. Masya Allah. Surga itu kan amin, mahal. amin. Jadi ya korbannya harus banyak. Kalau korbannya ecek-ecek nggak bisa kita dapetin surga. Gitu. Ya ini udah jalannya Allah ya tinggal jalanin aja. Berarti di Tangerang ini dari 2018. Lalu kembali ke Surabaya 2019 ketika orang ibu meninggal. Ya. Lalu langsung balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Habis itu di tahun 2020 anak saya telepon, anak saya mau masuk Islam. Masya Allah. Anak saya yang besar, yang perempuan 2, yang ikut papanya. Mama, saya mau ikut masuk Islam. Tanya dulu sama papamu, izin dulu, boleh nggak? Karena memang waktu itu di sidang yang menang suami saya karena saya nggak pernah menuntut. Waktu saya juga sidang kan nggak pernah datang, jadi nggak ada tuntutan. Udah saya mah ikhlas aja, terserah apa maunya Allah. Saya serahin hidup saya sama Allah. Padahal itu sebuah hal yang berat loh buat seorang ibu untuk tidak memperjuangkan anak-anaknya. Tapi di saat itu karena Mbak yakin bahwa bukan saya tidak mau berjuang, tapi saya serahin semua sama Allah deh. Dan akhirnya? Ya akhirnya Allah sayang sama saya. Bagaimana Allah nggak sayang? Allah ngasih hidayah buat anak saya. Masya Allah. Allah ngasih jalan supaya anak saya bisa kesini, supaya saya bisa jemput anak saya. Itu semua udah maunya Allah. Kalau dipikir pakai logika, saya nggak punya uang sama sekali. Tapi alhamdulillah gaji saya di sini di food court gaji cuma 1,5 waktu itu. Sekarang udah 2 juta 1 bulan untuk biayain anak 3 biji di pondok pesantren. Allahu Akbar. Suami saya nggak kerja, suami yang sekarang nggak kerja. Ya alhamdulillah. Karena jalannya Allah, karena Allah mau anak-anak saya di sana, ya Allah kasih permudah itu semua. Dari cara manapun Allah tolong kita kadang nggak sadar ya Mbak. Nggak ada yang tahu, rezeki itu kita nggak ada yang tahu Bang. Saya pernah waktu di bulan puasa, nggak ada yang buat buka puasa sama sekali. Saya sama anak saya berdua tuh dikontrakan, nggak ada yang buat buka puasa, kita berdua. Abang ke masjid nak. Waktu itu anak saya umur 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah sudah mulai puasa. Dari umur 3 tahun memang saya ajarin untuk puasa. Jadi umur 4 tahun udah memang puasa full. Bulan Ramadan juga full. Abang buka puasanya di masjid ya. Insya Allah kalau di masjid banyak takjil nak. Terus bunda di sini makan apa nanti? Gak usah pikirin bunda. Nanti abang bawain kue ya bun buat bunda. Anak saya nih udah gak usah pikirin bunda nak. Anak saya pergi ke masjid, azan, saya nggak punya apa-apa. Air minum pun saya nggak punya. Saya nyalain keran, yang penting saya batalin puasa dulu, saya pakai air keran. Bismillah ya Allah. Dan saya cuma ngebatalin puasa saya aja. Habis sholat maghrib, alhamdulillah dapat telepon dari Kang Asep waktu itu bahwa sudah ditransfer dari yayasan. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki nggak ada yang tahu. Ya. Subhanallah. Ini tapi kan triggernya atau pemantiknya itu karena berdasar iman, Mbak.
Artinya kalau orang nggak yakin kalau dia bakal ditolong Allah, beneran nggak ditolong tuh Nabi. Gitu ya kurang lebih ya. Iya. Karena saya dengar cerita tadi Mbak terombang ambing di terminal, nggak tahu mau kemana. Bahkan saat itu pun saya rasa uang juga. Saya juga nggak megang. Bahkan dari pagi sampai malam pun kita juga berdoa nggak ada yang makan. Mbak doa apa Karena saat memang itu? apa waktu itu bapak saya bilang gini, ibu saya, kamu ini rumah orang Islam, ini rumah orang Kristen, Lus. Kamu tahu ini rumah orang Kristen? Iya bu. Kamu pergi dari sini. Jangan bawa apapun yang dari ibu. Sampai baju pun saya nggak bawa. Doa apa yang ngebuat Allah tiba-tiba cepat nolong Mbak itu? Apa doanya saat itu ketika dari pagi sampai malam di terminal itu? Ya Allah, kuserahkan hidupku hanya kepadamu ya Allah. Hamba ikhlas apapun yang terjadi buat hamba. Hamba yakin itu adalah kemauanmu. Dan hamba percaya bahwa pertolongan itu nggak akan terlambat. Yakin kalau Allah saat itu bakalan mau nolong? Yakin. Padahal baru masuk Islam belum lama. Nah, semenjak waktu sebelum saya masuk di Ikrar tuh, selama saya mencari tahu tentang Islam, itu saya sudah yakin bahwa Allah yang akan jadi penolong saya. Bahwa Allah yang akan membolak-balikan hati manusia untuk menolong saya. Karena daun aja nggak mungkin gugur tanpa izin Allah. Menurut saya tadi hal-hal yang pahit ya di hidup Mbak ya, kayak diusir sama keluarga, lalu dicerai sama suami, lalu nggak punya apa-apa, harus survive sendirian di kota yang sama sekali sanak family nggak ada di sini juga, nggak punya saudara di sini. Nggak punya sama sekali. Ada hal yang paling pahit nggak yang pernah Mbak rasain ketika masuk Islam tuh? Setelah masuk Islam ya, kehidupan setelah Islam. Hal yang paling pahit ketika saya ada di rumah sakit, saya nggak punya uang sama sekali. Waktu itu harus dilarikan ke UGD, saya nggak punya uang sama sekali. Dan rumah sakit nggak mau menolong saya dengan alasan nggak ada uang jaminan. Saya nangis waktu itu, ya Allah, saya nggak ada tindakan hanya karena saya nggak ada uang jaminan, ya Allah. Hambanya butuh pertolonganmu. Waktu itu tiba-tiba habis saya berbunyi, ustazah guru ngaji saya dekat rumah itu telepon. Lucy, kamu di mana? Saya lagi di rumah sakit, Bu. Loh, kamu sakit? Iya, Bu, sekarang saya lagi di rumah sakit. Oh ya sudah, Ibu ke sana. Bu Ustazah Mas Hadi itu datang. Loh, kamu kok belum ditindak? Belum ada uang buat jaminan, Bu. Dan alhamdulillah Ustazah saya bantu. Masya Allah. Makanya pertolongan Allah itu nggak akan ingkar buat kita yang beriman. Hal yang paling buruk ya Mbak, hal yang paling pahit di hidup setelah Islam. Hal yang paling Mbak rasakan nikmat banget, indah banget dalam Islam. Artinya kan kita di sini akan memandang dari ujiannya sama nikmat yang Allah berikan ke Mbak. Apa hal yang paling membuat Mbak bahagia ketika masuk Islam? Ketika Allah selalu memberikan pertolongan kepada saya. Jawab. Itu yang membuat saya sangat bahagia. Ketika Allah datangkan pertolongan itu, seketika langsung hati saya langsung, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ini kan banyak juga ya, gak usah dari mu'alaf lah, dari banyak muslim juga terkadang cepat putus asa gitu dari pertolongan Allah, cepat putus asa dari rahmatnya Allah. Terutama yang baru masuk Islam atau ini mu'alaf ya Mbak, ada pesan untuk teman-teman mu'alaf, saudara-saudara mu'alaf yang mereka sedang berjuang atau mungkin mereka sedang dalam kondisi sama seperti Mbak hari ini? Buat para mu'alaf juga yang baru masuk Islam atau belajar Islam, jika memang terasa berat banget ujian yang kau hadapi, minta pertolongan Allah.
Insya Allah, Allah akan bantu setiap pertolongan kita manusia. Karena apa? Karena Allah nggak akan membiarkan kita begitu saja. Kita ini ciptaannya, nggak akan kita dibiarkan begitu saja. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Sama seperti seorang orang tua, di saat anaknya terpuruk atau di saat anaknya kekurangan, pasti orang tua nggak akan membiarkan itu. Entah apapun pasti akan dilakukan orang tua untuk anak-anaknya. Dan buat orang-orang Muslim yang dari lahir juga yang mungkin putus asa atau karena Allah ini jahat sama saya, Allah ini jahat memberikan ini sama saya. Allah memberikan ujian itu karena Allah sayang, bukan karena Allah jahat. Karena Allah rindu engkau datang sama Dia. Kenapa kita dikasih masalah? Karena kalau kita nggak dikasih masalah, kita nggak mungkin kadang-kadang datang untuk sholat. Karena Allah sayang sama kita, makanya kita diingetin terus. Dikasih ujian tuh, nggak ada manusia tuh nggak dikasih ujian, semua dikasih ujian. Tergantung kitanya aja, apakah kita bisa ikhlas, apakah kita bisa menghadapinya dengan kok begini banget sih ujianku, nggak kayak yang lain, kok kayaknya yang lain hidupnya mulus-mulus aja, kok hidupku kayak begini terus. Ya itu kan banyak Mbak kayak gitu seperti itu ya, karena mereka kurang bersyukur. Bagaimana kami mau bisa bersyukur sedangkan kami aja kekurangan gitu. Kita aja kekurangan. Itu gimana? Kita dikasih nafas aja kita udah alhamdulillah. Masya Allah. Banyak orang di rumah sakit ICU, mereka beli nafas aja sampai ratusan ribu mereka mengeluarkan uang. Kita bisa menghirup udara bebas aja kita udah alhamdulillah. Tapi nggak semudah itu Mbak untuk berada di fase itu. Bagaimana sih harus saya bisa ada bisa berpikiran seperti Mbak gitu? Apa yang membuat Mbak kan katakan mualaf ya, baru di 2018 kan? Berarti sekarang baru kurang lebih 7 tahunan. Dekat sama Allah. Proses dekat sama Allah itu jangan pernah tinggalin sholat. Wah. Allah udah manggil kita sehari 5 kali. Karena Allah mau kita dekat sama beliau. Allah aja mau dekat sama kita, dipanggil kita sehari 5 kali. Kurang sayang apa kita? Kurang sayang Allah, kurang sayang apa Allah sama kita? Berarti setelah masuk Islam itu prosesnya memang harus belajar, harus menuntut ilmu. Ya. Itu yang Mbak lakukan saat itu. Ya. Banyak penolakan dari yang lain? Ya ini 2 masjid itu sih. Oke. Ya sampai sekarang juga masih saya tandain di masjid ini. Tapi itu artinya tidak menyurutkan semangat Mbak ketika mau masuk Islam, mau belajar. Nggak ada sama sekali. Karena menurut saya gini, ternyata banyak oknum juga yang seperti itu. Jadi bukan salahin di masjidnya, tapi banyak orang-orangnya yang cuman paham agamanya cuman sedikit aja gitu, kurang memperdalam lagi, jadinya hanya menganggap ini memberikan peraturan, ini yang membuat sulit. Sebenarnya Islam itu kan mudah. Islam itu mudah. Yang menyulitkan hanya manusianya aja. Gitu. Saya pernah waktu di pondok anak saya tuh, di pondok anak saya yang sekarang nih di Banten, di Serang, ada satu santri cacat, nggak bisa ngelihat. 2 matanya tertutup. Waktu itu diajak ngobrol sama temennya, saya cuma dengerin aja. Namanya Zidan. Yeah. Zidan, suka sedih nggak sih nggak bisa lihat? Ditanya sama temennya, dijawab, enggak, ngapain aku sedih? Nggak apa-apa, di dunia ini jelek-jelek isinya. Nanti aku mau lihatnya yang indah-indah di surga aja. Masya Allah. Anak sekecil itu umur 9 tahun. Mengerti loh. Artinya kan ini sudah ada penanaman ya Mbak ya. Masya Allah. Ya udah mungkin sementara itu dulu ya Mbak. Mudah-mudahan apa yang Mbak bisa sampaikan semuanya dapat diambil ibrohnya oleh umat. Jadi mereka yang sedang dalam kesulitan bisa semangat lagi untuk menjalani hidupnya. Mudah-mudahan apa yang Allah pertemukan kita hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya insyaallah. Barakallahu fikum. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.